Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Boy Plus Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, selalu jaga kesehatan karena kesehatan tidak ada di keranjang kuning. Oke lur, masih banyak sekali kasus yang saya temui tentang base coat correction. Kemarin kita sudah bahas ya, untuk epoxy correction seberapa layak media atau panel akan kita naikkan ke epoxy. Nah sekarang kita naik ke base coat correction. Ternyata masih banyak banget teman-teman yang nggak paham tentang hal ini, padahal ini teknik dasar pengecetan. Oke, nggak tahu dulunya nonton apa terus sekarang kok tiba-tiba belajar ke dasar lagi. Itu sangat gimana ya, menurut saya ilmu yang loncat akhirnya loncat kembali ke ilmu awal. Oke, untuk urusan base coat correction di sini sudah sering saya kasih tahu bahwasanya setelah epoxy kita keringkan kurang lebih 1 kali 24 jam, di sini kita wajib untuk lakukan sanding. Kebetulan di sini kita mode pengamplasan atau sandingnya kita pakai mode wet sanding atau mode basah. Nah, di sini supaya ketika pengamplasan itu lebih enak dan lebih bisa berhati-hati. Di situ saya tadi kasih get coat ya. Get coat itu apa? Get coat itu kata simpelnya itu rambu-rambu. Oke, dengerin ya. Rambu-rambu ketika kita ngamplas. Ketika get coatnya itu sudah mulai hilang, berarti di situ sudah terindikasi bahwasanya media itu sudah halus. Oke, permukaannya sudah halus. Gitu ya. Kalau get coatnya sudah mulai hilang kan kita otomatis tahu, ini get coat itu semacam kayak kamu dikasih tahu lapisanku sudah habis, silahkan pindah ke area yang lain. Nah itulah fungsi dari get coat. Jadi untuk indikasi pengamplasan jebol sampai ke dasar itu sangat minim karena sudah ada lapisan get coat tadi untuk menandai mana area yang belum diamplas, mana area yang sudah diamplas gitu ya lur ya. Ketika nanti misalnya ada get coat yang nggak bisa diamplas atau ada permukaan yang nggak bisa diamplas, itu berarti tandanya di area yang masih meninggalkan jejak get coat itu berarti masih butuh dikoreksi lagi atau butuh pendembulan lagi gitu ya lur ya. Oke, di situ untuk urusan get coat paham ya lur, karena kemarin sempat banyak sekali tentang masalah ini, sehingga saya pengen angkat lagi materi ini supaya teman-teman itu benar-benar paham gitu ya. Saya nggak mau teman-teman itu ngambil pengalamannya separuh-separuh ya lur ya. Jadi harapannya teman-teman sekarang udah mulai paham lah, dengan teknik dasar pengecetan itu sudah mulai paham gitu ya. Jangan asal-asalan yang penting ada warna, nanti ketika ada trouble nggak bisa nanganin gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengindikasi media itu lebih dini atau lebih awal supaya di tengah jalan nggak ada trouble gitu ya lur ya. Oke, untuk masalah get coat saya rasa dulu sudah paham ya lur ya. Kalau misalnya belum paham ya tanyakan saja. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya pura-pura tanya. Oke lur, setelah kita lakukan sanding tadi kita main di ukuran 600 untuk sanding karena ini warna solid. Jadi kita cukup di 600 saja sudah cukup, kecuali untuk warna metalik mungkin butuh 800 atau 1000 ya lur ya. Oke, setelah kita sanding tadi kita koreksi bahwasanya media ini sudah siap untuk kita naikkan ke base coat. Nah, untuk base coat kita pakai warna abu-abu, terus di sini kita lakukan pengaplikasian base coat atau warna kita pakai alat Meiji F110 yang semi tulip, yang tadi juga kita pakai kemarin juga kita pakai epoxy. Dan untuk setelan di sini saya sedikit rubah. Kalau epoxy kemarin kita pakai mode full weight open atau kita buka semua, dan di sini kita pakai di setelan untuk fan pattern kita buka full, terus fluid kita kasih di 2,5, terus angin tadi kita main di 1,5 bar. Mas, apakah bisa dengan angin yang rendah kita dapetin semprotan yang ideal atau droplet yang ideal? Tentu saja bisa. Jadi kalau kita main angin yang rendah, berarti jarak kita relatif dekat gitu ya lur ya. Terus kalau kita main angin rendah jarak diperjauh, ya mungkin kita dapatnya droplet yang sudah kering dan gede-gede gitu ya lur ya. Jadi
jarak yang diatur di situ. Apalagi kalau kita pakai spray gun yang mungkin sudah dimodif-modif, sudah dibur dengan paku atau dibur dengan bor tangan, itu mungkin ya kalau kita main angin rendah kemungkinan besar nggak bisa, karena setahu saya kalau spray gun itu sudah dimodif itu nggak ada statement spray gun dimodif itu irit, yang ada spray gun dimodif itu malah makin boros gitu ya lur ya. Oke, kenapa saya pakai angin yang rendah? Karena di sini saya pengen top dapetin perform daripada si Meiji F110 ini. Apakah dengan angin yang rendah dia masih dapat droplet yang saya inginkan gitu ya lur ya. Kalau angin yang terlalu gede juga nggak terlalu bagus karena overspray-nya kemana-mana nanti lur. Oke, setelah kita base coat untuk hasilnya seperti gini. Oke, untuk hasilnya seperti gini. Ini udah kering ya, udah bisa kita sentuh karena ini PU. Terus kita tadi main di angka ini masih belum saya rubah, belum saya apa-apain. Ini catnya juga masih ada di sini. Kita main di angka 1 bar, 5 ya. Kita main di angka 1 bar, 5 itu sudah dapetin hasil tembakan yang halus seperti gini. Nah, kemarin saya sempat lihat di postingan entah itu di platform mana, saya ingatnya itu di platform, udah tahu itu konten hiburan atau gimana, jadi dia nggak bisa nembakin di angka 1,5 bar ya. Mohon maaf ya, ini bukan masalah mendiskriminasi karena yang dipakai itu setahu saya mungkin itu spray gun yang udah dimodif. Jadi spray gun yang udah dimodif, kalau kita mau main angin yang rendah itu nggak bakal bisa karena spray gun yang udah dimodif itu dibor, jadi kebutuhan angin itu semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau bodoh jangan dipamer-pamerin di media, oke? Gitu ya. Intinya kita percayain aja sama pabrik gitu ya. Terus setelah pengaplikasian base coat dan sudah saya jeda kurang lebih 20 menit dan sudah kering karena jenis catnya itu PU, jadi nggak usah lama-lama untuk pengeringannya. Kering ideal itu di angka 20 menit sampai 30 menit ya. Oke, di sini kita pakai Meiji Finer Force yang tipe R untuk pengaplikasian jenis cat yang ada partikelnya. Kebetulan di sini saya pakai cat efek. Kemarin banyak sekali teman-teman yang nanya di mana belinya, di mana belinya. Gini ya lur ya. Silahkan dulur-dulur buka di kolom deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan belinya di mana. Kemarin saya beli di Tai Banteng. Terus teman-teman nanya juga, Mas itu bisa diaplikasikan di warna apa aja? Untuk pengaplikasian efek seperti ini bisa diaplikasikan di atas warna abu-abu yang saya pakai ini, terus di warna hitam, terus di warna coklat, terus di warna biru Yamaha, terus di warna hijau tua, itu bisa dipakai lur. Terus jenisnya ini kalau nggak salah itu namanya Micmac gitu ya lur ya. Silahkan dicek sendiri di kolom deskripsi, ada linknya di situ. Oke, untuk pengaplikasian di sini saya rubah lagi untuk spray gunnya. Saya pakai Meiji Finer Force yang tipe R karena tipe R ini sudah sering saya bilang, tipe R ini bisa diaplikasikan atau development untuk pengaplikasian cat yang ada partikelnya. Oke, cat yang ada partikelnya itu seperti metalik, siralik, terus bunglon seperti ini, terus apalagi silver, itu kan cat yang ada partikelnya. Terus untuk setelan kita main di fan pattern kita buka full, terus peluit kita kasih di 2,5 ulir aja biar irit karena ini catnya mahal banget. Terus angin kita main di 1,8 bar. Oke. Kenapa saya main angin yang sangat rendah lagi? Karena ketika kita main cat yang berpartikel, terutama itu metalik terus silver, itu kalau kita kasih angin yang terlalu tinggi itu maka hasilnya akan seperti pasir ngasar atau ngasar kasar gitu ya lur ya. Kalau diraba itu kasar, akhirnya kita ngulang lagi. Jadi cara mendeteksi pola pattern, seberapa layak pola pattern kita akan aplikasikan ketika mau mengaplikasikan jenis cat yang berpartikel itu sudah pernah saya bahas. Nanti saya cantumkan juga untuk link video yang saya bahas cara pengaplikasian cat yang berpartikel, cara menentukan pola seberapa ideal. Nanti dulur-dulur pelajari sendiri ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke bagian
mixing rasio untuk clear coat. Nah, clear coat di sini saya pakai jenis HS 2080 dari Auto Glow. Terus untuk perbandingannya HS itu 21. Untuk mixing rasio saya pakai di 21 banding 15% thinner. Oke. Untuk pengaplikasiannya nanti kita akan pakai Magic App 110 yang tadi ya. Oke lur, karena terus terang kita itu pengen lebih tahu lagi karakter daripada spray gun yang baru kita beli ini. Jadi seberapa tahu tentang karakternya itu kita butuh berkali-kali untuk mencoba ya lur. Jadi nggak cukup sekali. Kemarin kita sudah coba di epoxy dengan setelan full wide open, terus tadi kita pakai untuk ngebase di setelan yang mungkin kita berubah lagi, terus kita sekarang ini pakai clear coat gitu ya. Jadi kita itu pengennya lebih tahu dan apa ya, ibarat kata itu hafal dengan settingan spray gun tuh. Kalau kita sudah hafal dengan alat yang kita pakai itu, ibarat kata mau main di setelan berapapun kita itu sudah paham gitu. Dan spray gun yang saya pakai ini spray gun original ya lur, bukan spray gun yang sudah dimodif aplek-aplek gadul-gadul itu, nggak jelas pokoknya. Kalau teman-teman masih tanya tentang mas, saya punya spray gun F3 atau yang mana lah yang udah dimodif, terus tanya setelan, tanya sama yang modif, jangan tanya sama saya nggak tahu tentang kayak gitu. Oke, karena kemarin saya itu sempat mungkin didiskriminasi gara-gara bahas spray gun modifan. Berhubung saya sudah didiskriminasi seperti itu ya sudah, saya nggak tinggal diam. Pokoknya bagaimanapun 2023 naik kelas, jangan pakai spray gun yang aplek-aplek gadul-gadul. Oke, di sini kita mungkin main di setelan fan pattern kita buka full, terus peluit kita main di 3 putaran, angin kita pakai di angka 1.7 bar tadi ya. Oke. Gini ya lur ya, saya kasih paham sedikit tentang dulur-dulur yang masih bersembah sujud kepada spray gun modif. Jadi apapun spray gunnya itu, kalau beli dari pabrik ya udah percayain sama pabriknya. Ya, mau merek apa aja percayain sama pabriknya. Karena pabrik ngeluarin suatu produk itu nggak cukup satu malam. Ya, satu malam bikin terus besok dikeluarin atau dirilis atau diperjualbelikan. Enggak, dia itu butuh riset yang berkali-kali lur. Jadi kalau kamu merasa jadi tukang yang top dan jago tentang spray gun, terus kamu dengan alih-alih memaksimalkan memaksimalkan acuan dari mana, literasi dari mana, saya pengen tahu, jelaskan secara detail. Bagi yang masih tahu tentang spray gun modif, kalau bisa jelasin secara detail silahkan. Jelaskan secara teknikal ya, jangan nyerang secara personal. Karena orang yang benar-benar paham dan profesional, dia tidak akan berkecil hati ketika dikomplain gitu ya. Karena perusahaan besar itu tumbuh karena komplainan. Dari komplainan itu dia memperbaiki produk gimana bisa bersaing di pasar. Itu ya lur ya. Oke, untuk pengaplikasiannya, teknik pengaplikasian clear coat yang jenisnya HS seperti ini, jarak jangan terlalu jauh. Oke, jarak kalau kita main yang sangat jauh sekali 10 kilo atau 60 kilo, itu kemungkinan besar akan terjadi yang namanya bintik-bintik popping. Oke, terus cuaca juga diperhatikan. Kalau kita nembak clear, mau jenis clear apa aja, kalau cuacanya itu sangat panas terik dan kita nggak memperhatikan thinner juga, itu juga bisa mengakibatkan popping ya. Terus kalau kita nembak model gaya yang sangat pelan maaf, sangat pelan kayak kura-kura gitu, teng teng teng, tanpa memperhatikan jarak dan overlap, itu juga bisa mengakibatkan buih atau meler. Oke. Nah, untuk tekniknya di sini seperti yang saya bilang, kita memang main nggak pakai jeda. Mungkin jeda untuk beberapa detik untuk penguapan thinner yang ada dalam kandungan clearnya ini, untuk penguapannya aja, lalu kita akan tembak lagi. Di sini saya pengaplikasiannya itu sebanyak 3 lapis.
Oke, perhatikan saja saya ketika nembak. Saya itu nembak di satu lapis pertama untuk second layer, satu lapis kedua untuk second layer lagi, dan terakhir untuk finish layer. Jadi 3 lapis tanpa jeda. Di sini untuk ritme saya percepat ya. Jarak mungkin relatif dekat supaya kita bisa ngejar droplet yang ideal. Terus overlapnya kita mainnya rapi. Oke. Terus kenapa jaraknya dekat Mas? Supaya kita dapat droplet yang ideal, supaya membantu ketika saat clear ini sudah memasuki sesi pro temp. Oke. Mas, jaraknya dekat nggak takut meler? Karena meler itu terjadi ketika kamu nembaknya terlalu pelan. Jadi droplet yang dihasilkan atau film yang dihasilkan itu langsung tebel. Nah, di sini saya tadi bilang bahwasanya ritmenya dipercepat supaya ketika kita nembakin itu nggak langsung tebel. Ibarat kata seperti yang saya bilang, kita numpuk kertas sama-sama 5 dengan cara yang berbeda. Misalnya kita numpuk kertas dengan 5 kertas tapi dengan berkala 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5 kan hasilnya, tapi tipis berulang. Nah, beda lagi kalau kita numpukin 5 kertas secara langsung, itu beda lagi. Misalnya kita numpuk 5 kertas secara langsung, jebret, blek, otomatis droplet yang nempel atau film yang dihasilkan itu akan langsung tebel. Oke, terus ketimpa lagi, otomatis akan terjadi yang namanya bermasalah yang enggak gitu ya. Di sini siapa yang masih main ritme yang itu, saya rasa ayo kita main ritme yang sedikit dipercepat sedikit ya lur ya, speednya dipercepat gitu ya. Oke, di sini untuk sesi pengakliran sudah selesai, mungkin nanti kita akan review. Oke lur, setelah kita aplikasikan clear coat tadi, media kita taruh sini ya seperti biasa, dan kondisinya ini masih basah banget lur. Nggak mungkin kita mau pamer-pamerin media yang masih basah. Kemungkinan besar besok sore atau enggak pagi kita review lagi. Minimal kita bisa sentuh ya lur ya. Kalau masih basah gini susah kita mau mendeteksi hasilnya. Oke, ruangannya bau banget, bau thinner. Dan nantikan besok. See you. Oke lur, setelah kita lakukan clear coat, terus kemarin kita malam kita lakukan clear coat, terus pagi hari tadi saya mau review nggak bisa karena ada urusan, sore juga masih ada urusan, dan kebetulan ini malam harinya. Jadi media ini sudah bisa kita sentuh. Oke lur ya, sudah bisa kita sentuh. Nah, oke, kenapa kita harus review bahan atau clear coat yang sudah bisa kita sentuh? Jadi kita tahu tekstur yang akan ditampilkan itu seperti apa clear itu kalau sudah minimal bisa disentuh kayak gini, sudah kering ya. Dan di sini mungkin nanti kita butuh koreksi di bagian tulisan itu karena masih timbul bekas solasi. Dan untuk koreksi-koreksi minor mungkin dulur-dulur sudah paham gimana caranya ngilangin debunya, terus mungkin ada kotoran-kotoran lain atau mungkin ada trouble lain, sudah bisa ya lur ya. Oke, untuk hasil lebih detailnya seperti ini. Nah, ini kemarin 3 lapis tanpa jeda, dan alhamdulillah kita dapetin tembakan macam kayak gini. Silahkan dinilai sendiri. Oke, untuk pembelian efek seperti ini sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan digali atau dicari sendiri, diklik, nanti bisa mengarah ke sana. Untuk pembeliannya langsung di tempat yang jual gitu ya. Kalau saya cuman bisa ngasih info aja gitu. Oke lur, untuk media yang lain mungkin seperti ini. Oke, kita dapetin efek yang seperti ini ya lur. Oke lur, pokoknya gini, kata-katanya adalah ketika ada anak ikan hiu terus kita rawat di dalam akuarium selama mungkin 3 tahun, dia akan memiliki besar tubuh yang mungkin sama
dan nggak bisa besar lagi. Tapi ketika kita lepas ke lautan yang luas, mungkin dia bisa besar, mungkin bisa melebihi induknya, gitu ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita nggak mau keluar dari lingkaran yang mungkin menyesatkan, kita nggak akan bisa dapat wawasan yang luas, gitu ya lur ya. Oke, tetap semangat, jangan putus asa, jangan puas dengan hari ini, tetap belajar. Saya pamit undur diri, thank you for watching, selamat menunaikan ibadah tidur. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.